Kaki merupakan salah satu organ penting yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan melompat. Dalam struktur organ tubuh manusia, kaki yang letaknya di bagian bawah berfungsi untuk menopang tubuh baik dalam keadaan statis maupun dinamis. Kaki dikategorikan menjadi 3 bagian, hindfoot, midfoot, dan forefoot. Hindfoot biasa dikatakan tumit. Tumit terletak di bagian belakang, berfungsi menyangga berat badan terutama pada saat berjalan atau berlari. Midfoot merupakan bagian tengah kaki, sedangkan ujung kaki yang terdapat jari-jari kaki dinamakan forefoot. Telapak kaki merupakan bagian struktur kaki yang menghadap ke bawah. Dalam telapak kaki, terdapat sebuah lapisan fascia plantaris yang berfungsi untuk menjaga kontur kelengkungan kaki agar tetap stabil. Setiap orang memiliki kelengkungan telapak kaki yang berbeda. Ada yang berjenis high arch, ada pula yang tipe low arch. High arch merupakan lengkungan kaki di bagian dalam yang lebih tinggi atau dikenal kaki kafus. Sedangkan low arch, telapak kaki yang flat atau disebut kaki bebek. Perbedaan keduanya dapat terlihat ketika orang tersebut dalam keadaan berdiri. Jika berdiri, terlihat kakinya datar dan menyentuh garis tanah, itu merupakan low arch atau flat foot. Bila masih tetap terjaga kelengkungannya atau cenderung tinggi, disebut sebagai high arch atau curve foot. Itu merupakan suatu bentuk varian dari setiap orang mempunyai berbagai macam kontur. Ada yang memang orang terlahir dalam keadaan yang high arch, ada juga yang orang terlahir dalam keadaan flat foot dari awal, seperti itu. Namun mereka yang memiliki kaki low arch atau flat foot lebih mudah letih apabila melakukan aktivitas secara rutin, baik hanya dalam keadaan berdiri saja maupun kegiatannya sehari-hari. Hal ini disebabkan ada suatu kelemahan pada otot di sisi bagian medial kaki yang menyebabkan kaki dalam keadaan sedikit tidak normal. Biasanya dikarenakan tekanan pada otot dan jaringan penghubung terlalu berlebihan. Penyebabnya bisa beragam. Ada yang sejak lahir memiliki kaki flat foot, ada juga yang disebabkan karena kelebihan berat badan, kecelakaan, ataupun salah memakai sepatu sejak kecil. Awal mulanya, sepatu hak tinggi dipakai di Turki untuk melindungi kaki dari lumpur. Sebutan untuk sepatu hak tinggi ini adalah kopine yang beralas datar. Jadi, semakin tebal lumpur yang ada di jalan, semakin tinggi pula sol sepatu yang dipergunakan. Perkembangan sepatu hak tinggi pun lambat laun mengalami perubahan, meninggalkan bentuk yang kaku. Dengan model rendah pada bagian depan dan tinggi pada bagian tumit, namun tetap masih belum mengacu pada bentuk fashionable. Karena tujuan utamanya untuk melindungi ujung pakaian dari genangan air. Tak lama, high heels cenderung mengarah pada fashion. Dikenal dengan model stiletto yang mempunyai hak 10 cm dengan ujung yang kecil. Kini, cara pandang tentang high heels pun terus berubah. Wanita disebut tampak anggun bila mengenakan high heels. Selain itu, semakin menambah rasa percaya diri dan menunjang penampilan. Alas kaki tidak sepenuhnya dapat melindungi kaki. Dampak beragam pun muncul, mulai dari hilangnya rasa nyaman di kaki hingga yang mengganggu kesehatan kaki. Seperti misalnya flat shoes, permukaan yang datar tidak mampu menopang bentuk kaki dengan sempurna. Hal ini bisa menyebabkan nyeri pada tumit atau plantar fasciitis dan juga mengakibatkan jaringan tebal di dasar kaki bengkak. Namun dibandingkan alas kaki jenis lain, flat shoes banyak disarankan oleh para dokter ahli penyakit kaki sebagai pilihan dibandingkan sepatu berhak tinggi. Khusus untuk yang mempunyai telapak kaki yang datar, sangat disarankan memakai alas kaki khusus yaitu insole flat foot, berupa bantalan busa atau gel yang di bagian tengahnya menyesuaikan lekuk kaki. Sandal jepit yang terlihat nyaman dan santai dan selalu menjadi pilihan ketika bepergian dan aktivitas lainnya ternyata dapat mengubah struktur pergelangan kaki yang bisa mempengaruhi cara jalan seseorang. Menurut sebuah studi, sandal jepit cenderung memiliki langkah lebih kecil.
Cedera terjadi pada saat tumit terhentak ke tanah karena tidak memiliki dukungan atau bantalan yang memadai. Ketidaknyamanan ketika memakainya akan berakibat lanjut pada kesehatan lutut, pinggang, dan punggung. Dalam memilih alas kaki, wanita cenderung menyukai high heels. Pemakaian high heels yang berlebihan ternyata dapat mengubah bentuk telapak kaki yang akan mengganggu keseimbangan tubuh. Pada saat menggunakan high heels, beban tubuh pun bertumpu di perut bagian depan. Tentunya, ini akan membuat tubuh menjadi tidak nyaman dan akan terasa sakit. Kalau secara medis, saya bilang tadi penggunaan high heels, yang paling penting adalah titik tumpu badan menjadi lebih bergerak ke depan. Sehingga dengan bergerak ke depan menimbulkan suatu yang tadinya abnormal menjadi normal menjadi abnormal, sehingga tekanan tidak merata. Dan juga akan menimbulkan stretching ligamen dan otot yang lebih besar dibandingkan tindakan normal. Sehingga dengan tindak stretching otot yang berkelebihan dan berketerusan akan menimbulkan nyeri. Di Australia, sebuah layanan penyedia jasa mobil ambulans pernah mencatat jumlah panggilan gawat darurat dari para pemakai high heels meningkat 3 kali lipat pada tahun 2011. Kelelahan pada otot betis akibat terlalu lama memakai sepatu berhak tinggi bisa menimbulkan kram. Jika dibiarkan saja, lama-kelamaan varises akan timbul karena aliran darah tidak dapat berbalik. Akibat seringnya tertarik karena menggunakan high heels, otot pada bagian betis akan mengalami kram dan mengeras. Aliran darah pada ujung kaki hingga betis yang akan kembali ke jantung juga akan mengalami gangguan. Pembuluh darah vena pada kaki hingga betis yang akan kembali ke jantung juga akan mengalami gangguan. Pembuluh darah vena pada kaki akan mengalami tekanan sehingga menimbulkan varises. Varises akan makin cepat timbul jika yang bersangkutan secara genetis memang memiliki riwayat varises. Pada usia muda, meski sering memakai high heels, kelelahan pada otot betis tidak terlalu cepat terjadi karena elastisitas otot pada betis masih sangat bagus. Bahkan karena terbiasa memakai sepatu berhak tinggi, saat mereka harus menggunakan sepatu berhak datar, rasanya malah kurang nyaman. Namun kondisi ini akan jadi terbalik pada mereka yang berusia menjelang 40 tahun. Penggunaan sepatu hak menjulang membuat kaki cepat pegal, bahkan berasa nyeri kesemutan. Lama-kelamaan, rasa sakit bisa menjalar sampai pinggang, punggung, dan leher. Pemakaian high heels yang berlebihan dan menahun bisa membuat sikap badan atau postur pemakai juga berubah, yakni menjadi lebih condong ke depan. Jika hal ini dibiarkan, maka kondisi ini akan sulit diperbaiki. Meski tulang-tulang pada manusia ada dalam posisi yang kuat dan cukup toleransi terhadap perubahan bentuk, namun kelelahan otot membuat pemakai high heels mengalami gangguan dan keterbatasan gerak karena nyeri. Selain itu, pemakaian sepatu berhak tinggi yang tidak tepat akan mengakibatkan jepitan syaraf karena tulang belakangnya berubah, sehingga kinerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Menurut pengobatan timur, telapak kaki sebagai pusat titik refleksi yang memiliki bermacam syaraf-syaraf yang terhubung ke seluruh tubuh, termasuk jantung dan otak. Oleh karenanya, sangat penting menjaga kesehatan kaki, terutama telapak kaki dan sekitarnya. Kita dianjurkan selalu menjaga kehangatan dan kelembaban kaki. Kaki juga tidak boleh terlalu lama terpapar panas atau dingin. Kaki yang selalu dingin akan mengakibatkan buruknya peredaran darah ke seluruh tubuh. Dinginnya kaki merupakan deteksi terhadap tingginya tekanan darah dan adanya penyakit jantung. Selain itu, kerusakan syaraf akibat diabetes yang tidak terkontrol juga bisa menyebabkan kaki terasa dingin. Kulit telapak kaki memiliki sifat yang sedikit berbeda dengan kulit tubuh lainnya. Kulit pada bagian ini lebih tebal, jumlah sel kulit mati dan keratin lebih banyak. Karena kondisi kebersihan dan penggunaan alas kaki yang kurang tepat, kaki mudah terserang jamur. Jenis jamur di kaki lebih beragam dibandingkan bagian tubuh lainnya. Biasanya jamur menyerang pada tumit, kuku, dan sela-sela jari. Infeksi jamur dapat menyebabkan kulit mengelupas, kemerahan, gatal, terbakar, dan kadang-kadang lecet atau luka. Bahkan kutu air dapat menular lewat kontak langsung
atau dengan berjalan tanpa alas kaki di daerah rawan jamur seperti ruang ganti yang lembab atau kolam. Bila kita sehari-hari memakai sepatu tertutup dalam jangka waktu yang lama, maka kaki akan cenderung kekurangan sirkulasi udara. Apalagi jika kondisi cuaca tengah panas-panasnya sehingga menyebabkan bagian kaki menjadi lembab dan berkeringat. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kaki mengeluarkan bau yang tidak sedap dan potensi jamur pada kaki dan sepatu menjadi meningkat. Untuk itu dianjurkan agar sering-sering membuka sepatu dan mengangin-anginkan kaki secara berkala agar kaki menjadi segar dan mengurangi letih. Kulit kaki di bagian tumit pun juga sering mengalami pecah-pecah. Biasanya ini disebabkan karena meningkatnya tekanan di daerah tumit yang kering. Tekanan ini bisa diakibatkan oleh kelebihan berat badan dan akibat sering memakai alas kaki dengan tumit terbuka. Gesekan akibat pemakaian alas kaki yang tidak pas akan menyebabkan kulit tebal dan mengeras. Kulit menjadi mati dan kapalan. Biasanya terjadi pada daerah yang menanggung berat badan seperti ujung jari kaki. Namun kapalan akan memudar ketika gesekan berhenti. Untuk mengatasi kulit pecah dan kapalan cukup mudah. Banyak lotion pelembab yang bisa menjadikan kulit lebih lentur dan tidak kering. Untuk pencegahannya ada cara yang sederhana. Dengan merendamkan kaki di air hangat, niscaya kulit kaki yang pecah-pecah dan mengapal akan berangsur menghilang. Karena air hangat membantu membuat kulit menjadi lebih lunak dan kenyal. Untuk hasil yang optimal, lakukan cara ini setidaknya 3 kali seminggu. Dan tambahkan sedikit garam dalam air hangat tersebut untuk membantu merelaksasi kaki. Setelah perendaman dalam air hangat, dapat dilanjutkan dengan menyikat kaki yang mengapal dan pecah-pecah dengan memakai batu apung. Cara ini akan berguna untuk menghaluskan permukaan kulit kaki yang kasar menjadi lebih halus. Alas kaki merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk melindungi kulit kaki dari tanah, batu-batuan tajam, tanah yang basah, udara dingin, bahkan dari teriknya sinar matahari. Dari lukisan Mesir kuno di Tips Mesir, diketahui bahwa orang Mesir sudah mengenakan alas kaki sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Alas kaki yang dibuat berasal dari bahan-bahan seperti kain, daun palem, papirus, kulit, atau bahan serupa yang dianyam. Bagi orang Yunani dan Romawi kuno, alas kaki merupakan salah satu gaya busana yang elegan. Sandal yang disebut baksa atau baksea dibuat dari anyaman daun palem. Pemakainya adalah kalangan bawah seperti filsuf dan pendeta. Sedangkan prajurit Romawi banyak mengenakan sandal bertali dengan jari-jari yang terbuka. Sejak zaman Rasulullah pun sudah diajarkan tentang pentingnya menggunakan sebuah alas kaki. Ketika sholat pun ada alas kaki yang digunakan, yaitu khuf. Dalam riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Hamam, ia berkata, Jarir pernah buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap sepasang khufnya. Lalu ia ditanya, engkau melakukan hal itu? Dia menjawab, ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap sepasang khuf beliau. Hadis ini sahih menurut Muslim. Khuf merupakan alas kaki yang terbuat dari kulit. Bentuknya seperti kaos kaki. Digunakan untuk menghindari najis dan kotoran ketika sholat. Pengguna alas kaki tentunya harus paham dengan karakteristik bentuk kaki yang dimiliki. Artinya, alas kaki yang digunakan harus lembut sehingga membuat penggunanya merasa nyaman. Selain itu, pengguna harus tahu seberapa kuat alas kaki yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas. Jangan sampai alas kaki malah membahayakan si pengguna. Terkadang alatnya sendiri kasar sehingga dia mengiritasi luka, menimbulkan luka pada kaki itu sendiri. Atau di sisi lain dia kurang dicetak mengikuti bentuk kontur si penderita sehingga terkadang tidak bisa mengakomodir apa kemauan daripada penderita tersebut. Bagi wanita yang sering mengenakan high heels, disarankan untuk mempersempit waktu penggunaannya. Misalnya ketika di kantor, usahakan kaki diberikan jarak untuk beristirahat. Jangan sampai 12 jam bekerja, selama itu pula mengenakan high heels. Gunakan high heels seperlunya, hanya pada waktu khusus dan momen tertentu saja. Pastikan jenis high heels yang digunakan cocok dengan karakter kaki. Sedangkan pria yang cenderung menggunakan sepatu sport
Disarankan pada bagian tumit bisa mengenakan heel pad sebagai bantalan. Bentuknya yang gel membuat kaki lebih terasa lembut dan nyaman agar terhindar dari rasa sakit akibat sepatu yang keras. Dengan begitu, tekanan pada area sensitif kaki dapat berkurang. Untuk anak-anak, cari bahan yang lentur dan empuk pada bagian telapak kaki dan gunakan kaos kaki agar si anak merasa nyaman pada saat bermain. Pastikan alas kaki jangan sampai mengganggu proses tumbuh kembang anak. Jangan biarkan anak mengenakan sepatu yang tidak sesuai usianya. Menurut praktisi Tibun Nabawi, menggunakan alas kaki tentunya sangat penting. Manfaatnya pun beragam, karena alas kaki memberikan keselamatan pemakainya. Pertama, alas kaki itu digunakan untuk menghindarkan dari najis yang pertama. Yang kedua, untuk keselamatan kita, artinya mungkin ada barang atau benda-benda berbahaya, tajam atau apapun yang mungkin bisa kena ke kaki kita, yang dengan alas kaki ini kita bisa terhindar. Jadi memang sangat dianjurkan untuk menggunakan alas kaki. Ada cara untuk merelaksasi kaki setelah menggunakan high heels, yaitu dengan merendam kaki dengan air, lalu tuang garam secukupnya, dan diberi daun pandan. Kandungan natrium klorida pada garam akan menghilangkan pegal, sedangkan daun pandan untuk menghilangkan bau kaki.